Yang artinya, halo semua, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Bambang. Bagaimana, sehat-sehat? Alhamdulillah kalau sehat ya, sehat. Kali ini saya akan mengancam sebuah alur cerita dari film MS Marvel. Jadi film ini berepisode, jadi langsung saja siapkan teh Anda, lempar siapapun yang lewat di depan rumah. Selamat menonton dan putar intronya. Jackie Pro. Finally, the moment. Di awal film kita diperlihatkan seorang remaja siswa SMA yang berusia 16 tahun yang sangat mengidolakan Captain Marvel. Badly. Alien ships invading famine for. Until Captain Marvel blasted in. Now, I've learned a lot about Captain Marvel, and I know at least 3 things. She punched Thanos right in the face. Hey, that's all I got for this week. Next week, I'm gonna kick off a special thing. Thor is secretly a gamer. Remember, new episodes. Dia berasal dari keluarga muslim yang tinggal di kota Jersey, Amerika Serikat. Ia bernama Kamala Khan. Pada suatu hari, Kamala dijadwalkan untuk mengikuti tes mengemudi agar ia bisa segera mendapatkan SIM. Sebelum berangkat, kakaknya yang bernama Amir Khan berpesan kepada adiknya, Kamala, untuk tidak lupa membaca Bismillah sebelum tes dimulai. Say Bismillah before you start the car. You're gonna Pull out whenever you're ready. Namun sayang, hari itu Kamala gagal dalam tes dan bahkan ia menabrak mobil guru yang mengajar ia mengemudi. Ibu dan ayahnya tentu saja langsung marah dan berpikir kalau Kamala kesulitan berkonsentrasi karena ia terlalu sering berkhayal tentang superhero favoritnya. Di sekolah, Kamala juga bukanlah anak yang populer, yang punya banyak teman. glad you're not bruising from that dodgeball incident. Ia bahkan cenderung dikenal sebagai anak yang aneh karena seluruh kehidupannya hanya tentang Avengers. Dan ia hanya memiliki 2 orang sahabat yang bernama Bruno dan Nakia. Are you inviting me over to play Smash Bros? Because if so, Saat di tangga, Kamala tidak sengaja menabrak Zoe. Ia adalah seorang siswi populer di sekolahnya. Ia meminta maaf pada Zoe, lalu Zoe dengan wajah sinis berkata kalau kalung yang Kamala gunakan tampak sangat indah. Dan Kamala pun menjawab kalau kalung itu bertuliskan namanya dalam bahasa Arab. Why? My mom used to drive us to school all the time. Sepulang sekolah, Kamala dan Bruno pergi ke sebuah tempat untuk menyelesaikan cosplay Captain Marvel yang akan Kamala gunakan untuk acara perayaan tahunan bernama AvengerCon, tidak pakai tol. I'm some kind of, weirdo. Kamala terlihat sangat bersemangat untuk segera menyelesaikan kostumnya karena ia ingin menjadi pemenang kostum terbaik untuk kategori Captain Marvel. Kamala sadar ia seperti masih kekurangan item pendukung untuk melengkapi kostumnya itu. Bruno pun menjanjikan akan membuatkan sesuatu untuk Kamala sebagai pelengkap kostumnya. Final flourish for my costume. Any ideas? Okay. Steampunk is dead. Okay, fine. Sesampai di rumah Kamala pun membantu ibunya untuk membuka paket yang dikirim oleh neneknya. Karena Amir akan menikah dalam waktu dekat, sang nenek mengirimkan beberapa barang yang mungkin bisa digunakan dalam acara nanti. Satu benda yang sangat menarik perhatian Kamala adalah sebuah gelang antik. Namun saat Kamala menanyakan tentang gelang itu, ibunya berkata kalau gelang itu hanyalah barang rongsokan yang sudah tua. Setelah itu Kamala temani ibunya pergi ke pasar untuk membeli barang-barang yang diperlukan dalam pesta pernikahan nanti. Mulai dari baju, pernak-pernik, kolor, dan lain sebagainya. Vultures in armani suits just buying up the whole neighborhood. Dang. Setelah kembali dari pasar, Kamala pun bertemu dengan Bruno di rumahnya. Bruno datang ke sana untuk memberikan sebuah alat canggih ciptaannya kepada ayah Kamala. And I added some new features
All you have to say is Zuzu. Zuzu, turn off the lights. Bruno pun menyuruh Kamala untuk segera meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk pergi ke acara AvengerCon. Mengingat acaranya tinggal beberapa hari lagi, hasil Kamala pun memberanikan diri untuk meminta izin pada ibu dan ayahnya. Ibu Kamala tentu saja langsung menolak permintaan Kamala. She asked me if I want to tag along so that So you want to go to a party? Dengan alasan acara itu akan diadakan malam hari dan di sana akan banyak gadis-gadis yang berpakaian mini serta alkohol. No, I don't trust you. Of course she does. Apalagi saat ibu dan ayahnya tahu kalau Kamala akan datang dengan kostum Captain Marvel. Ibunya pun langsung mengucapkan, Captain Marvel, astaghfirullah. Kamala yang tidak diizinkan pergi, ia langsung pergi ke kamarnya dengan perasaan sedih. Tak lama kemudian, Amir datang ke kamar Kamala dan berkata kalau ia akan mencoba membujuk ibu dan ayahnya agar mau mengizinkan Kamala pergi. I'll talk to them. really. Yeah, I mean, you look kind of... Keesokan harinya, ibu Kamala kembali menemui Kamala dan berkata kalau ia akan mengizinkan Kamala untuk pergi ke acara AvengerCon. Dengan syarat, Kamala harus ditemani ayahnya pergi ke sana dan mereka harus menggunakan kostum Hulk. See Kamala, big Hulk and little Hulk. Okay, it's Melihat hal itu, Kamala langsung saja menolak persyaratan dari ibunya. Ia tentu saja malu berdandan seperti itu dan teman-temannya sudah pasti akan mengejeknya. Karena hal itu, ibunya pun kecewa dan Kamala tetap tidak diizinkan pergi. This for you. Up like all those other girls in skimpy outfits. Pada malam harinya, Kamala bertemu dengan Bruno di tempat tongkrongan mereka. Your mom and dad, they're gonna calm down. Di sana Bruno mendengarkan semua curhatan Kamala tentang dirinya yang tidak diizinkan datang ke acara AvengerCon. to go backpacking around Europe, and you would literally. What does that have to do with AvengerCon? Untuk menghibur Kamala, Bruno pun memberikan sebuah sarung tangan elektrik yang ia buat sendiri. Right here. Bow. See? Keesokan harinya, Kamala dengan semangat menceritakan ke Bruno tentang idenya untuk kabur dari rumah saat acara AvengerCon. Semua rencananya terdengar sangat amat meyakinkan, walaupun Kamala banyak menambah adegan-adegan yang cukup berbahaya. Be epic. Tapi nggak apa-apa, yang penting rencana ini harus berhasil dan mereka harus bisa menghadiri acara AvengerCon. Sebelum hari H tiba, Kamala pergi ke gudang untuk mencari beberapa item untuk melengkapi kostum Captain Marvel-nya. Dan ia memutuskan untuk mengambil gelang tua yang dikirim oleh neneknya tempo hari. Singkat cerita, hari acara AvengerCon pun tiba. Sejak awal semua realitanya sangat tidak sesuai dengan rencana Kamala. Tapi meskipun begitu, harapan Kamala dan Bruno akhirnya tercapai, di mana mereka berdua bisa menghadiri acara AvengerCon bersama-sama. Mereka pun menikmati acara dengan sangat bahagia, sampai akhirnya penilaian kostum Captain Marvel akhirnya tiba. Dengan cepat, Kamala pun pergi ke kamar mandi untuk mengganti bajunya. Di atas panggung, Kamala terasa gugup dan pesimis karena lawan-lawan yang lain menggunakan kostum yang bagus, terutama Zoe yang juga datang dengan kostum Captain Marvel. Awalnya Kamala ingin memakai sarung tangan pemberian Bruno, namun sarung tangan itu tertinggal di toilet, jadi ia terpaksa hanya menggunakan gelang milik neneknya. Namun setelah memakai gelang itu, Kamala tiba-tiba merasakan sensasi yang aneh di dalam dirinya. Saat gilirannya menunjukkan kostum pada juri, ia pun merasa pusing karena lampu yang terus menyala menyorotinya. Tengah situasi itu, Kamala tiba-tiba mengeluarkan semacam kekuatan super. Penonton dan juri merasa kagum akan hal itu karena berpikir itu adalah bagian dari pertunjukan. Namun siapa sangka kejadian itu malah berakhir dengan malapetaka karena kekuatan Kamala mengenai kepala Ant-Man dan mengenai Zoe.
closely. Beruntung, Kamala berhasil menyelamatkan Zoe dan cepat-cepat kabur bersama Bruno. Sampai di rumah, Kamala masuk lewat jendela kamar dan mengendap-endap masuk agar tidak ketahuan oleh ibu dan ayahnya. Dan tiba-tiba, dan tak disangka ibu Kamala ternyata sudah ada di dalam kamar Kamala dengan wajah marah. Sang ibu mengaku marah dan kecewa pada Kamala karena ia sudah berani membangkang dan membohongi kedua orang tua. Itu dengar para Bambang. I've seen what happens when people get upset. Ibunya pun meminta Kamala untuk merenung semua kesalahannya dan memohon kepada Kamala untuk fokus pada masa depannya. About that. Di scene credits di episode 1, Agent Department of Damage Control atau DODC, yaitu Peach Claridiance, menonton video insiden Kamala di pesta Fingercon tersebut. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke New Jersey untuk menemukan Kamala dan menahannya. Yeah, bring her in. Episode 1 pun berakhir. Mungkin episode keduanya besok atau lusa untuk versi di channel saya. Jadi stay terus, oke? Dan silakan di subscribe aja, gak usah malu-malu. Sekian dari saya, Bambang mengatakan.